Apakah kamu tahu bahwa hampir 1 dari 4 anak di dunia mengalami stunting? Kondisi ini mengancam masa depan anak-anak kita, mempengaruhi kesehatan, kecerdasan, dan kualitas hidup mereka. Di video ini, kita akan mempelajari apa itu stunting, penyebabnya, serta bagaimana kita semua, mulai dari pemerintah, masyarakat, dapat bersama-sama mencegahnya. Yuk, simak dan ambil langkah untuk masa depan anak-anak Indonesia yang lebih baik. Bersama saya Firda dalam Pojok Ilmu. Stunting atau pertumbuhan linier yang buruk adalah kondisi di mana pertumbuhan seorang anak terhambat. Yang lebih seriusnya, stunting ini juga mempengaruhi perkembangan otak anak, sehingga mempengaruhi masa depannya. Jadi, stunting itu bukan cuma soal anak yang pendek loh. Menurut data, terdapat lebih dari 150 juta anak di dunia mengalami stunting, dan sayangnya, banyak dari mereka ada di Indonesia. Bayangkan, generasi penerus kita beresiko kehilangan masa depan mereka karena masalah ini. Jadi, stunting adalah masalah yang harus kita tangani bersama. Lalu, apa sih penyebab stunting? Yuk kita bahas satu persatu, karena dengan memahami penyebabnya, kita bisa tahu cara mencegahnya. Pertama, stunting disebabkan oleh kurangnya gizi sejak dalam kandungan. Sejak di masa kandungan, ibu harus memastikan asupan nutrisi yang cukup seperti protein, zat besi, kalsium, dan asam folat agar anak tumbuh optimal sejak tahap fetus atau janin. Kedua, setelah lahir, anak harus mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. ASI adalah makanan terbaik yang bisa diberikan pada bayi. Setelah itu, anak perlu makanan pendamping ASI yang kaya akan nutrisi seperti protein dari daging dan ikan, serta sayuran hijau yang kaya vitamin. Yang ketiga, infeksi dan penyakit berulang bisa menyebabkan stunting. Anak yang sering sakit seperti terkena diare atau infeksi pencernaan tidak bisa menyerap nutrisi dengan baik. Ini menghambat pertumbuhan mereka. Selain itu, lingkungan yang kurang bersih juga berperan. Sanitasi yang buruk membuat anak-anak lebih mudah terinfeksi penyakit, yang akhirnya mengganggu pertumbuhan mereka. Akses air bersih dan lingkungan yang sangat higienis sangat penting untuk mencegah stunting. Terakhir, faktor ekonomi dan akses kesehatan juga mempengaruhi. Di beberapa daerah, keluarga kesulitan mendapatkan makanan bergizi dan layanan kesehatan. Ini meningkatkan resiko stunting pada anak-anak. Tapi, tenang saja, ada banyak cara untuk mencegah stunting kok. Langkah-langkah yang bisa dilakukan dari tingkat keluarga hingga pemerintah dapat membuat perubahan besar. Pertama, ASI eksklusif selama 6 bulan penuh sangat penting. Setelah itu, berikan makanan pendamping ASI yang kaya nutrisi. Pastikan anak-anak mendapat makanan sehat seperti daging, telur, sayuran, dan buah-buahan setiap hari. Selanjutnya, ibu hamil dan anak-anak harus mendapatkan suplemen tambahan seperti zat besi dan vitamin. Suplementasi ini penting untuk mencegah kekurangan gizi pada ibu dan anak. Lebih lengkapnya, suplementasi apa sih yang dibutuhkan? Apa penyebab utama masih tingginya angka stunting di Indonesia? Dan strategi apa yang paling efektif seperti penggunaan suplementasi menurut Anda untuk memutus rantai stunting serta memastikan anak-anak Indonesia tumbuh cerdas dan sehat? Simak penjelasan video ahli gizi berikut. Saya Kamila, seorang ahli gizi dan juga seorang ibu. Memberikan gizi yang terbaik adalah tugas utama orang tua. Stunting merupakan masalah gizi di Indonesia yang masih terjadi. Dan stunting sendiri diartikan sebagai kondisi ketika tinggi berat anak-anak tidak sesuai dengan rata-rata di usianya. Salah satu faktor penyebab terjadinya stunting adalah asupan zat gizi. Zat gizi makro yaitu protein hewani dapat dioptimalkan konsumsinya karena mengandung banyak asam amino esensial yang mampu mengaktifkan enzim juga hormon pertumbuhan. Kebutuhan protein hewani pada anak-anak akan berbeda sesuai dengan usianya. Selain asupan zat gizi, suplementasi juga dapat diberikan, berupa vitamin A, zinc, maupun zat besi, yang dapat menunjang proses pertumbuhan juga perkembangan anak-anak. Ayo sama-sama cegah stunting dengan mengoptimalkan konsumsi protein hewani si kecil.
Selain itu, pastikan akses air bersih dan sanitasi di lingkungan yang baik. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang bersih akan lebih sehat dan terhindar dari infeksi penyakit. Sebagai masyarakat, kita bisa berperan aktif dengan mendukung kegiatan posyandu, menyebarkan informasi tentang pentingnya gizi, dan menjaga kebersihan lingkungan. Setiap langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan lebih besar. Ingat, generasi sehat dimulai dari kita. Cegah stunting sekarang demi masa depan yang lebih baik untuk anak-anak Indonesia. Mulai dari keluarga, lingkungan, hingga tingkat nasional, kita bisa bekerja sama. Jadi, cendikiawan, apa saja sih nutrisi yang dibutuhkan pada ibu hamil dan anak untuk mencegah stunting? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.